illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat ilmu, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terlihat oleh mata kita tapi dapat kita rasakan, sehingga kita bisa beraktivitas, bekerja, menjalankan kehidupan sehari-hari, dan terutama dengan nikmat itu kita gunakan beribadah. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal kebaikan, dan mudah-mudahan amal kebaikan itu menjadi bekal kita sehingga kita selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Kita sambung pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bila disebut kayak itu tuh diaminakan. Qala al-musannif artinya telah berkata pengarang kitab, rahimahullahu ta'ala, yang semoga Allah merahmatinya. Itu tuh artinya lah. Wa nafa'ana bi'ulumihi, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari ilmunya. Fid daraini, dalam negeri dunia dan akhirat. Nah itu artinya, makanya dijawab amin gitu. Itu bahasa orang pesantren biasa itu bila baca kitab. Wal maqalatu tasi'atu wal 'ishrun, maqalah ke 29. Qala, telah berkata, Ayy Ash-Shibli, yakni Imam Ash-Shibli. Dua minggu yang lalu sudah kita sampaikan siapa Imam Ash-Shibli itu. Beliau lahir dan besar di Baghdad, namanya Abu Bakar Ash-Shibli. Nah, di sini di maqalah yang ke-29 dikutip lagi perkataan beliau, ujar Sidin, idza aradta an tasta'nisa billahi, apabila engkau ingin merasa senang dengan Allah, merasa nyaman dengan Allah, ay yaskunu qalbuka ma'allahi wa la yanfa'u minhu, yakni merasa tenang hati engkau bersama Allah dan tidak lari darinya. Fastauhish min nafsika, maka jauhi, maka putuskan dari nafsumu. Nah, gitu kuncinya. Ai faqta mawaddati nafsika, yakni kita putus hubungan, putus kenikmatan, kenyamanan nafsu, itu diputus.
Bila hendak nyaman hubungan dengan Allah, kuncinya nafsu diputus. Arti diputus itu sebenarnya dikendalikan. Kenapa? Karena nafsu ini kadang awal dihilangkan. Di awak kita ini, di diri kita ini, memang itulah sudah Allah andaki nafsu. Tapi nafsu itu jangan sampai menjadi raja. Harus kita yang mengendalikannya. Dengan apa? Dahulu sudah kita sampaikan juga di sini. Dengan akal yang sempurna. Nah, itu cara mengendalikan nafsu. Menghilangkannya kada bisa. Makan itu nafsu. Makan itu nafsu. Tapi kita kendalikan. Cari makannya yang baik, jangan makan yang kada baik. Nah, bila makan yang kada baik berarti kita kalah dengan nafsu. Ini kita lawan nafsu nih, arahkan terus ke yang baik. Kawin tuh nafsu, hendak kawin lah. Kawin tuh nafsu. Sebagian besar manusia tuh kawin karena nafsu. Karena cinta aja, nafsu namanya. Tapi nafsu kawin ini diarahkan ke yang baik. Kayak apa? Lewat pintu nikah. Jangan perkosa orang, jangan salah caranya, ya kalau nggak boleh. Nah, jadi nafsu itu ada kau memang dihilangkan, tapi diarahkan, dikendalikan. Nah, bila hendak nyaman, ujar Syekh Asyibli, hubungan dengan Allah, kendalikan nafsu. Artinya dikendalikan ke jalan yang benar, yang baik. Nafsu ini bila sudah jadi raja di awak, ini ngalih. Nafsu ini serabah harus dituruti, itu kehendak nafsu. Inya harus dituruti, kada mau menuruti. Inya harus dikabulkan, kada mau bila kada kabul, itu nafsu tuh. Inya harus mengatur, pada mau diatur, itu nafsu. Bila masih ada nih gitu tuh kan berarti hendak terus mengatur orang, gilirannya diatur, kada mau, itu nafsu tuh. Hendak inya aja yang menerima kebaikan tuh orang kada. Pokoknya ini aja spesial, jauh kawa sedunia ini aja, itu nafsu. Nah, saking jahatnya nafsu, bila sudah menjadi raja di awak ini, ya kayak Fir'aun. Fir'aun tuh saking besar jahat nafsunya, ujar Fir'aun di Al-Quran, ana rabbakumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, nafsu itu jadi Tuhan kehendaknya. Hendak nafsunya jadi Tuhan. Itu jahatnya nafsu nih. Kayak apa yang jadi Tuhan? Yaitu tadi, inya harus matur orang, ada mau diatur. Inya yang harus dituruti, ada mau menuruti. Inya yang harus dikabulkan, ada mau bila kada kabul. Itu tuh jahat benar nafsu nih. Makanya kita kendalikan. Kayak apa caranya? Ya tadi banyak sudah kita sampaikan, dengan akal yang sempurna. Kayak apa akal sempurna tuh? Isi ilmu. Jadi jangan asal aja, ini ilmu dianak di akalnya. Supaya apa? Supaya kawan mengendalikan nafsu. Bila karida ilmunya, kada kawa jua. Karida ilmunya, kada karuan tampuh jua hidup. Bahapal tuh, makan bahapal, kawin bahapal tadi. Kenapa? Karida ilmunya. Jadi harus ada ilmu, ilmunya tadi masukkan di akal.
Nah lalu akal sempurna, karena akal sudah ada ilmu lalu sempurna, lalu awal mengendalikan nafsu. Sebab bila kada dikendalikan ya jadi raja kena nafsunya. Bila sudah jadi raja ujung-ujungnya hendak jadi Tuhan. Tuh, ayo kamu jadi Tuhan kayak kisahnya. Kada usah jadi Tuhan, ada yang mengaku jadi nabi kan ada, mengaku jadi Jibril ada juga banyak di Jawa tuh. Siapa-siapa jadi nabi mengaku Tukimin ngarannya, mengaku jadi nabi. Musodek mengaku jadi nabi, Musodek ngaran. Tukimin ngaran hendak jadi nabi. Kayak apanya nyaman lah bersalawat tuh. Kita nih tadi bersalawat umpamanya Tukimin ngaran nabinya, Allahumma sholli ala Tukimin. Ramilah locolok nafsu. Nah, kemudian di sini Syekh Asyibli ditanya. Jadi ini di sini nih sambil diseling-selingi ada hikmah, hikayat, kisah. Su'ila ditanya Asyibli ba'da mautihi an halihi fil manami. Nah ditanya Syekh Asyibli setelah Sidin meninggal. Syekh Asyibli meninggal lalu ditanya oleh salah seorang di dalam tidurnya. Rupanya orang memang guring lalu bermimpi bertemu Syekh Asyibli, padahal Syekh Asyibli sudah meninggal. Faqala, nah lalu berkata, qala Allahu li, Allah berkata kepadaku, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, yaitu Syekh Asyibli tadi, atadri bima ghafartu laka, dengan apa engkau mengampuni kamu. Maksudnya dengan apa Allah mengampuni kamu. Artinya Syekh Asyibli ini ditanya di dalam kubur. Pian ini ditanya di dalam kubur, ditanya di dalam mimpi, pian ini diampuni Allah dengan apa. Lalu qultu, aku berkata, bisolihil amali, dengan amal solehku. Ujar Syekh Asyibli tadi. Ujar Allah, qala la, kada. Faqul, qultu, aku pun berkata, bi ikhlasi ubudiyati, dengan ikhlasnya ibadahku. Qala la, ujar Allah, kada juga. Qultu bi haji wa shaumi wa salati, dengan hajiku, dengan puasaku, dengan salatku. Qala la, ujar Allah, kada juga. Artinya Allah nih mengampuni Syekh Asyibli apakah dengan amal soleh, apakah dengan ibadah yang ikhlas, apakah dengan haji, puasa, sholat, kada, ujar Allah. Atau bihijratil salihin walitolabil ilmi, atau dengan hijrahku kepada orang-orang soleh dan menuntut ilmu. Ujar Allah, qala la, kada juga. Qultu ilahi fabima, lalu dengan apa pian mengampuni ulun. Ujar Syekh Asyibli ini, amal soleh kada, ibadah ikhlas kada, apalagi tadi puasa, sholat, haji, menuntut ilmu, berkunjung ke orang soleh, kada juga. Lalu dengan apa Allah mengampuni Syekh Asyibli? Faqala ta'ala, nah lalu Allah berkata,
atadzkuru hina kunta, ingatkah engkau ketika engkau tamshi fi darbi Baghdad, ketika engkau berjalan lalu sampai di depan pintu gerbang Baghdad. Allah nih betapa dengan Syekh Asyibli, ingatlah engkau waktu berjalan di pintu gerbang Baghdad. Pawajadata hirratin saghiratin, lalu engkau menemui seekor kucing kecil, anak kucing. Qad ad'afaha al-bardu, dia sangat lemah karena kedinginan. Wahia tanzawiyun min syiddatihi, dia ini tadi lemah kedinginan, lalu ya kayak sakit aja lah, kedinginan tadi tak hujan, pokoknya tadi nak hujan, ada anak kucing, kehujanan dingin otomatis lamonnya ganal kan masih kuat, ini anaknya masih halus. Fa'akhadatha rahimatan laha, lalu kamu ambil kucing tadi dengan penuh kasih sayang, karena kasihan diambil oleh Syekh Asyibli. Wa adkhiltaha fi farwa, lalu dimasukkannya di dalam jubahnya, kucing yang kedinginan tadi, lalu Syekh Asyibli kasihan melihat, masukkannya dalam jubahnya. Wa kana alaika waqayatan laha, nah ingatlah ujar Allah dengan kejadian itu. Faqultu na'am, ingat. Lalu ujar Allah, faqala ta'ala birahmatika litilkal hirrati rahimtuka, nah dengan sayang engkau kepada kucing engkau itu, maka disitulah datang rahmatku, ujar Allah. Rupanya itu ya sebabnya Syekh Asyibli ini diampuni oleh Allah. Otomatis bila sudah diampuni Tuhan masuk surga. Gara-garanya apa? Bukan karena amal soleh, bukan karena ibadah yang ikhlas, bukan karena sholat, puasa, haji, nuntut ilmu, kadang-kadang karena itu. Lalu karena apa? Karena waktu suatu ketika Sidin melihat kucing kedinginan, lalu diambil, lalu dimasukkan dalam jubah karena kasihan, lalu datang rahmat Allah. Itu aja sebabnya. Nah, apa maksud dari kisah ini? Ada pelajaran, ada hikmah. Artinya ibadah kita atau ketika kita menuntut ilmu atau amal soleh yang kita kerjakan bukan karena Allah, tapi karena nafsu aja, itu kereda apa-apanya. Justru kadang-kadang hal kecil yang tanpa kita sadari kebaikan itu, itulah kunci masuk surga. Kadang-kadang halus saja, cuman kita kadang menyadari justru itu sebenarnya mendatangkan rahmat Allah, kunci masuk surga. Kayak orang tuh di dalam hadis tuh macam-macam kan, ada yang pelacur, ada yang laki-laki melihat anjing kehausan lalu diberinya minum, cuma itu aja masuk surganya. Bukan karena kebaikannya, bukan karena sholatnya, cuma karena itu. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang sholat kita nih bisa karena nafsu, sombong, nuntut ilmu supaya dilihat orang rajin, itu macam-macam aja. Tapi bukan berarti lalu dari situ oh berusaha berarti ya, berusaha sembahyang, berusaha puasa, berusaha sedekah, berusaha menuntut ilmu. Kan aja bila ada kucing kehujanan ambil, nah, itu pada mau nanti itu.
atau suruh jika mandaki kucing sana kena ambil, udah mau tuh makal ngarannya, udah mau itu lain, itu diolah-olah. Ini yang spontan. Kita saat menolong, saat melakukan kebaikan itu kita nih kadang memikirkan apa-apa, kadang mengharap pahala, kadang takut siksa, kadang pokoknya semata-mata kesian dan penuh kasih sayang. Dah spontan ya, tolong sudah ya. Kita nih kira-kira ada nih di antara hidup kita nih yang kayak itu tuh kadang-kadang ada tuh. Nah mudah-mudahan yang itu tuh bisa jadi kunci kita masuk surga. Umpama contoh lain, di jalanan ada paku, tengah jalanan ada paku. Dalam pikiran hati kita, oh kalau terjajak orang, kalau kena motor orang lewat bocor, kesian, buang air paku. Bisa jadi itu yang malah masuk surga, asal jangan ada paku jar menunggu orangnya ini ngambil nih, atau video pang di video pang jar. Nah itu ada masuk hitungan itu supaya dilihat orang lain. Ini yang spontan, kededa minta nilai, kededa minta pahala, kededa takutan disiksa, kada pokoknya spontan ya. Kesian kalau terjajak orang, nah spontan ya sudah selesai. Ini kadang-kadang kan buang sampah dulu guys ya. Ada sampah nih banyak nih ya. Dan tukang kada mau tuh, kada mau lain. Nah, ini yang modelnya tadi spontan ya. Nah jadi kita itu bila hendak nyaman, ujar Syekh Asy'ibili, hubungan dengan Allah, nafsu itu diputus atau diarahkan ke jalan yang baik. Nah insya Allah nyaman. Ini kadang-kadang bila nafsu ini lalu ibadah kada nyaman, hubungan dengan Allah tuh kada nyaman. Contoh jawaban sore hendak main bola, sore nih hendak main bola, setumat lagi asar, umpamanya main bolanya nih 2:30, asar pas 2:30 juga imbay. Sore ini pertandingan 2:30, asar 2:30 juga umpamanya lah contoh. Ujar nafsu kena gin basar, kena gin main bola dulu paling sapat aja kena ikam basar, paling main bola tuh jam-jam 5 tuh tong kawajang bisa itu ikan basah tuh nafsu tuh pander lah. Tapi akal pikirannya sudah ada ilmu, kalau bapak basar aja dulu nyaman tenang main bola biar sampai ke lapangan maghrib sudah basar juga, basar juga nih. Cuman nafsu nih kada habis bang menggoda, lah kasih sembahyang, lah kasih hancapi ya, ambil nak pendek aja tuh nafsu tuh. Wah, Al-Fatihah alif lam mim sudah selesai. Mbak itu rakaat kedua alif lam ro, nah selesai. Mbak penting kan ada ayatnya, sunnah aja. Akhirnya apa? Hubungan dengan Allah tuh kada nyaman. Gitu tuh kada nyaman loh. Mengalami aja kita nih cuman mengalami aja. Apalagi sudah hendak berjalan umpamanya kawannya menunggu jam malam lah, kuambil jam kawan jam 7 kada berapa jam 7 tuh aja bisa bisa kah berjalan nafsu kepander jalan aja dulu aja kena aja panjang juga aja waktu isa tahu aja kena kamu bulik-bulik jam 10 gini masih bisa aja bisa. Ujar nafsu, lalu ujar pikiran ini yang sempurna tadi bisa gin dahulu nyaman ranai berjalan bisa juga tetap bisa, cuman nafsu nih menyorong terus lah kasih bisa busiah kawan ikam datang pas bahasa bunyi motor ada pindah, kadakah kawan wah macet laju sekalinya lalu
Ada pulang punya, nah ya nih kawannya ya. Ada nyaman lagi hubungan dengan Allah sembahyang dah. Kita tolak, jangan kita tolak. Nah, kayak apa caranya tadi? Dilatih nafsu tadi. Mau menarik yang nem tuh, sambat hija nafsu. Tapi itulah kita. Makanya ajar Nabi, perang yang paling berat melawan nafsu. Kena bulan puasa, di situ kita perang melawan nafsu, latihannya atau bulan puasa itu. Nah, itu pelajaran malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah sambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rahman ya Karim, ya Rahman ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in, ya rahimin, ya rahimin, ya rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dhal 'ula wal ghina, ya qawi ya matin, ya rahimin, ya rahimin, ya rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin, nub'ats minal aminin fi zumratis sabiqin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Waghfir li kulli dhunub, wastur li kulli al-'uyub, wakshif li kulli al-kurub, wakfi adhal mu'minin, ya ar-rahimin, ya ar-rahimin, ya ar-rahimin, farij 'alal muslimin. Waftik bi ahsan khitam idha lana al-insaram, wa hala hinul himam, wa zada rashul jamil, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Thumma salatu wassalam ala syafi'il anam, wal ali ni'mal kiram, wa sahbi wat tabi'in, ya rahimin, ya rahimin, ya rahimin, farij 'alal muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum, taqabbal ya karim.